Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5240, 5241, 5242. Yu Wuji berkata bahwa ketika berurusan dengan keluarga Hu, ada juga lembah 10.000 racun tingkat kelima. Tanpa diduga, Dewi Cilian ini ternyata adalah murid lembah 10.000 racun. Dia menangkap Dewi Cilian dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Dalam beberapa jam berikutnya, jeritan dan permohonan belas kasihan Dewi Cilian terus terdengar dari aula samping. Suaranya semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika Humazi berjalan keluar dari aula samping, dia tersenyum puas dan tubuhnya berlumuran darah, tepat sekali. Humazi berkata, iblis perempuan ini akhirnya membayar harga nyawa anggota klanku. Dev mengangguk, baiklah, kita telah menghancurkan sekte ular merah. Selanjutnya, kita akan menunggu kabar dari Yu Wuji. Mereka bertiga meninggalkan sekte ular merah, menemukan lembah terpencil, dan kemudian pergi ke menara penekan iblis untuk beristirahat. Pertempuran selama beberapa hari terakhir telah menghabiskan banyak energi spiritual mereka, dan mereka perlu memulihkan diri. Ketika Humazi memikirkan balas dendamnya yang hebat, dia begitu gembira hingga tidak bisa tidur dan menarik Nan Batian untuk minum. Dev sedang bermeditasi di samping, mengkonsolidasikan kultivasinya. Dia tahu bahwa setelah mencapai level kelima, dia akan menghadapi tantangan yang lebih besar dan dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. 3 hari berlalu dengan cepat. Dev, Humazi dan Nan Batian datang ke istana iblis hitam lagi. Namun, ketika mereka tiba di gerbang istana, mereka mendapati keadaan sangat sepi dan tidak ada seorang pun penjaga. Ada yang salah. Dev mengerutkan kening, kenapa sepi sekali? Humazi juga merasakan ada yang tidak beres. Ia melangkah maju dan menendang gerbang istana hingga terbuka, sambil berteriak, Yu Wuji. Keluar, kakek Humu ada di sini. Aula itu kosong, tanpa seorang pun yang terlihat. Noda darah di tanah telah mengering, dan sudut-sudutnya ditutupi sarang laba-laba, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Di mana orangnya? Tanya Humazi ragu, apakah dia melarikan diri? Dev berjalan ke aula dan mengamati lingkungan sekitarnya dengan saksama. Ia mendapati semua harta karun dan berkas di aula itu telah hilang, tampaknya sengaja diambil oleh seseorang. Kita tertipu. Ekspresi Dev berubah sangat buruk. Yu Wuji sama sekali tidak membantu kami mendapatkan informasi. Dia sudah lama kabur. Apa? Humazi langsung murka. Bajingan tua ini, beraninya dia mempermainkan kita. Aku harus menemukannya dan mengulitinya hidup-hidup. Dia berteriak-teriak dan mengumpat di aula, gemetar karena marah. Ekspresi Nan Batian pun berubah muram, aku tak menyangka Yu Wuji begitu licik hingga berani mempermainkan kita. Dev menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, jangan marah, marah sekarang tidak ada gunanya. Yu Wuji sudah kabur, kita hanya bisa pergi ke surga kelima untuk mencari tahu sendiri. Itu benar, Humazi menggertakkan giginya dan berkata, kita akan pergi ke surga kelima sekarang, menemukan aula cabang aula Dao Jahat dan menyelamatkan jiwa anggota klanku. Nan Batian mengangguk, bagus, surga kelima lebih makmur daripada surga keempat, dan sumber daya kultivasinya juga lebih kaya, yang tepat untuk meningkatkan kekuatanku. Mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk pergi ke surga kelima. Mereka merobek kehampaan bersama Nan Batian dan terbang menuju surga kelima. Melewati celah angkasa, ketiganya tiba di surga kelima. Energi spiritual langit dan bumi di surga kelima beberapa kali lebih kaya daripada energi di surga keempat, membuat mereka langsung merasa segar. Pegunungan di sini bahkan lebih megah, langitnya berwarna ungu muda, dan udaranya dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Dev mengangguk, mari kita cari tempat tinggal dulu, lalu cari tahu berita tentang cabang aula Dao Jahat. Tepat saat Dev dan rekan-rekannya sedang mencari tempat bermalam di surga kelima, jauh di dalam istana Raja Dewa, di sebuah istana yang megah, kepala aula tengah berdiri di dekat jendela. Dia mengenakan gaun putih polos, rambut hitam panjangnya tergerai bagaikan air terjun, wajahnya cantik, tetapi ada ketenangan di antara alisnya yang tidak sesuai dengan usianya. Kepala istana ketujuh telah mengirim kabar bahwa Dev telah meninggalkan surga ketiga. Kekuatan Dev tak terbayangkan, dan kepala istana ketujuh bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, Dev juga berkonflik dengan istana Dao Jahat dan membunuh orang-orang dari istana Dao Jahat. Seorang pelayan melapor dengan lembut. Kepala aula berbalik, memainkan liontin giok di tangannya, dengan sedikit kejutan di matanya, seorang kultivator tingkat 5 alam dispersi abadi bisa mengalahkan kepala istana ketujuh. Dev ini variabel yang menarik.
Pelayan itu membungkuk dan berkata, Kepala Istana Ketujuh juga mengatakan bahwa dia telah mengikuti instruksi Kepala Istana dan tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Dev. Dia hanya mengujinya sedikit. Bagus sekali. Kepala Aula keempat mengangguk. Kuil ini sudah lama dirundung masalah. Kaum konservatif itu sekelompok orang keras kepala yang hanya tahu cara bertahan dengan cara lama. Jika kita bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang seperti ini, jalan menuju reformasi mungkin akan lebih mulus. Dia merenung sejenak, lalu berkata kepada pelayan itu, Yunxiu, pergilah ke surga keempat sendiri. Jika Istana Dao Jahat mempermalukan Dev, kau bisa membantunya dengan tepat, tapi jangan terlalu menyinggung Istana Dao Jahat. Kuil kita, bahkan seluruh klan dewa, sudah punya terlalu banyak musuh. Tidak mudah memprovokasi kekuatan seperti kuil Dao Jahat. Kedepannya, kita juga harus belajar untuk tidak mencolok. Ketika kita tidak punya kekuatan absolut, kita selalu bertindak superior dan mudah dikalahkan. Baik, Tuan Istana, jawab pelayan bernama Yunxiu. Kepala Aula memberi instruksi, temukan Dev dan katakan padanya bahwa masa lalu telah dimaafkan. Kuil bersedia berdamai dengannya. Jika dia membutuhkan sesuatu, Aula akan membantunya. Mata Yunxiu bergerak sedikit, Tuan Istana ketiga. Sudahlah, nada bicara kepala Aula berubah dingin, jika dia ingin mati, aku tidak akan menghentikannya, tapi jangan coba-coba menyeret seluruh kuil bersamanya. Pada saat yang sama, ada pemandangan yang sama sekali berbeda di dalam istana kepala istana ketiga. Kepala istana ketiga mengenakan jubah emas dan wajahnya tampak menyeramkan. Setelah mendengarkan laporan bawahannya, ia menggebrak meja dan meraung, sampah. Dia bahkan tidak bisa mencapai alam dispersi abadi tingkat 5. Kurasa dia seharusnya tidak lagi menjadi kepala istana ketujuh. Kultivator utusan di bawah gemetar dan berbisik, kepala istana ketujuh adalah orangnya kepala Aula. Kepala Aula hanya memintanya untuk mengujinya. Kurasa orang ini tidak benar-benar bekerja keras. Sekarang Dev telah meninggalkan surga ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kepala Aula ketiga menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat tajam. Dev. Dia hanya badut, dan beraninya dia menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku, suruh kepala istana ke-6 dari surga ke-6 segera pimpin orang-orang untuk menemukan Dev. Bunuh Dev dengan cara apapun. Jika Dev dibiarkan meninggalkan surga ke-6 hidup-hidup, maka posisi kepala istana ke-6 akan diwariskan kepada orang lain. Baik, kultivator pembawa pesan itu mengangguk dan segera mundur. Kepala istana ketiga menatap aula kosong, dan seringai muncul di bibirnya, Kepala Aula, kau ingin memenangkan hati Dev. Naif sekali. Variabel seperti itu harus disingkirkan secepat mungkin. Kami adalah elit klan dewa, dan kami lebih unggul dari para kultivator manusia itu. Tapi kau memilih untuk menurunkan statusmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kepala istana ketiga dan kepala aula berselisih satu sama lain, dan masing-masing dari mereka mewakili kekuatan yang berbeda di kuil. Akan tetapi, kepala aula memegang ordo Raja Ilahi di tangannya, jadi kepala istana ketiga tidak berani melakukan apapun padanya. Sementara itu di surga kelima, di luar kota besar bernama Kota Suci Pedang, 3 sosok perlahan mendekat. Mereka adalah Dev, Humazi, dan Nanbatian. Kota Suci Pedang ini sungguh luar biasa. Humazi memandangi tembok kota di depannya yang tingginya 100 kaki. Rune-rune berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding, dan energi pedang ada di mana-mana. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Nanbatian mengangguk dan berkata, Kota Suci Pedang adalah tanah suci kultivasi pedang yang terkenal di surga kelima. Semua kultivator di sini mahir dalam ilmu pedang. Ada banyak kepala di kota ini, dan bahkan banyak kultivator pedang tingkat 7 di alam abadi bumi. Tatapan Dev menyapu tembok kota, merasakan kekuatan pedang membubung tinggi ke langit, dan secercah minat melintas di matanya. Oh, mereka semua adalah kultivator pedang. Menarik, dia sendiri ahli dalam menggunakan pedang, dan pedang pembunuh naga adalah senjata suci. Tentu saja, dia penasaran dengan kota para kultivator pedang seperti itu. Ayo masuk dan lihat, saran Dev. Nanbatian menatap tembok kota Jianseng yang menjulang tinggi, mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya, aku tidak mau masuk. Aku akan menunggumu di luar kota. Dev berhenti sejenak dan menoleh menatapnya. Kenapa? Apa ada yang salah dengan kota suci pedang ini? Mata Nanbatian berkedip, menghindari tatapan Dev, dan dia berkata dengan samar, tidak apa-apa, hanya saja. Aku tidak terbiasa dengan aturan di kota ini. Kau bisa masuk dan mencari berita, lebih aman bagiku untuk menemuimu di luar kota. Aura di sekelilingnya tampak sedikit tegang, dan jelas itu bukan sekadar karena tidak terbiasa dengan aturan. Melihat dia tidak mau berkata lebih banyak, Dev tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah sekian lama bersama, ia tahu bahwa meskipun Nanbatian terlihat kasar, ia sebenarnya teliti. Karena ia memilih untuk tinggal di luar kota, ia pasti punya alasan tersendiri. Mungkin ada perselisihan di kota suci pedang di masa lalu, atau mungkin ada seseorang di kota ini yang tidak ingin ditemuinya.
Oke, Dev mengangguk dan berkata, kita akan keluar secepatnya. Hati-hati di luar kota, yakinlah. Nanbatian menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih, sekalipun Dewa Bumi tingkat 8 datang dan aku tak dapat mengalahkannya, bukankah aku akan melarikan diri saja? Dev tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju gerbang kota bersama Humazi. Begitu tiba di gerbang kota, Humazi tertarik dengan pemandangan di tembok kota. Terlihat sesosok berdiri di setiap menara panah di kedua sisi gerbang kota. Di sebelah kiri adalah seorang pendekar pedang berpakaian hijau dengan wajah tegas, pedang panjang di punggungnya, dan matanya sedikit tertutup, seolah-olah sedang bermeditasi. Di sebelah kanan adalah seorang wanita berpakaian putih dengan tubuh ramping, pedang panjang di tangannya menunjuk diagonal ke tanah, dan tatapan matanya tampak seperti peri yang bukan dari dunia ini. Keduanya berdiri saling berhadapan dari kejauhan, tidak bergerak, seperti dua patung. Apa yang mereka berdua lakukan? Berdiri di sini sebagai hukuman. Humazi menggaruk kepalanya dan bergumam, posturnya cukup standar, tapi tidak bergerak. Apa? Kamu tidak lelah? Dev menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Dia dapat merasakan adanya sisi tak kasat mata yang terjalin dan bertabrakan di antara keduanya. Pendekar berbaju biru itu dikelilingi oleh niat pedang yang mendominasi dan ganas, seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, siap untuk memotong apapun di dunia. Niat pedang wanita berbaju putih itu selembut air, namun sangat fleksibel. Kelihatannya lembut, tetapi mampu melenyapkan semua serangan. Mereka bertarung dengan pedang, kata Dev perlahan. Anggar, Humazi semakin bingung. Aku tidak melihat mereka bertarung. Ini adalah kompetisi niat pedang. Dev menjelaskan, ini tentang memahami cara menggunakan pedang dan mengendalikan kekuatannya, yang lebih berbahaya daripada bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Begitu niat pedang satu pihak hancur, paling banter hati dao mereka akan rusak, paling buruk kultivasi mereka akan sia-sia belaka. Humazi tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berseru, wow, mereka bisa berduel tanpa harus bertarung. Orang-orang di kota suci pedang memang berbeda. Dev tidak lagi memperhatikan mereka berdua dan hendak membawa Humazi ke kota ketika tiba-tiba terdengar auman binatang yang melengking. Minggir, minggir. Terlihat seorang pemuda berpakaian brokat, menunggangi seekor binatang yang menyerupai singa tetapi bermata tiga, berlari menuju gerbang kota. Binatang itu sangat besar, dan keempat kukunya menghentak tanah, memercikkan awan debu. Ia bergerak sangat cepat, dan para pejalan kaki di jalan berteriak dan menghindar karena takut tertabrak. Melihat binatang buas itu hendak menerjang ke arah Dev, Humazi tanpa sadar ingin menarik Dev menjauh, tetapi Dev menahan tangannya. Dev berdiri di tempatnya, wajahnya tenang. Ia tidak menghindar maupun mundur. Ia hanya diam memperhatikan binatang buas dan pria berbaju brokat yang berlari ke arahnya, pengadilan kematian. Melihat Dev berani menghalangi jalannya, pria berbaju brokat itu memancarkan amarah di matanya. Alih-alih melambat, ia menepuk kepala binatang buas itu dan berkata, pukul dia. Binatang itu tampaknya mengerti perintah itu. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dan bergegas menuju Dev. Bersambung.